Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali lagi bersama saya, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta, atas nama Abdul Razak dari program studi ilmu politik. Alhamdulillah, ini merupakan video yang ketiga dari video materi-materi yang saya bawakan terkait dengan tipe-tipe kepemimpinan yang ada. Seperti biasanya, ini merupakan bagian daripada untuk memenuhi tugas dari dosen kepemimpinan politik. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas dua tipe kepemimpinan, ya. Sebelum itu, mari kita bersyukur kembali kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan kepada kita, atas limpahan rahmat, hidayah, sehingga sampai hari ini kita masih dapat melaksanakan aktivitas keseharian kita berjalan dengan baik, berjalan dengan mudah. Walaupun mungkin ada halangan, itu termasuk bagian daripada ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai hamba yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala akan sangat memahami bahwa innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Kemudian kita bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang akan senantiasa menjadi contoh kita, nabi yang akan senantiasa menjadi pembawa rahmat bagi kita, bagi seluruh alam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sesuai dengan arahan dosen bahwa hari ini kita akan membahas dua tipe kepemimpinan. Tipe kepemimpinan yang inti yang akan kita bahas yaitu yang pertama adalah tipe kepemimpinan militeristik, dan kemudian yang kedua adalah tipe kepemimpinan laissez-faire. Jadi kita mungkin langsung masuk kepada tipe kepemimpinan yang pertama yang akan kita bahas selama beberapa menit ke depan. Yang pertama adalah kita masuk kepada tipe kepemimpinan militeristik. Perlu kita tahu bahwa yang harus kita pahami sebelum kita masuk ke lebih inti terhadap pembahasan kita terkait dengan tipe kepemimpinan militeristik adalah kita harus mengetahui apa yang kemudian menjadi definisi, apa yang kemudian menjadi pengertian daripada tipe kepemimpinan yang satu ini, yaitu tipe kepemimpinan militeristik. Nah, adapun daripada definisi tipe kepemimpinan militeristik adalah yaitu tipe kepemimpinan yang memiliki disiplin tinggi dan biasanya menyukai hal-hal yang formal. Sistem kepemimpinannya yaitu sistem kepemimpinan kekuasaan, sistem kepemimpinan komando dalam rangka menggerakkan anggota-anggotanya. Saya rasa kepemimpinan militeristik ini merupakan kepemimpinan yang tidak jauh beda daripada tipe kepemimpinan otoriter, teman-teman. Kenapa saya katakan tipe kepemimpinan militeristik ini tidak jauh beda dengan tipe kepemimpinan otoriter? Itu dikarenakan tipe kepemimpinan ini merupakan sifat tipe kepemimpinan yang punya sifat dan tipe yang sangat memaksa. Kemudian keputusan hanya ada pada satu titik, hanya ada pada satu arah, yaitu mereka yang berkuasa dan mereka yang memimpin suatu organisasi atau suatu negara. Jadi tipe kepemimpinan yang militeristik ini mempunyai sifat dan tipe yang pertama, yaitu lebih banyak menggunakan sistem perintah atau komando, keras dan sangat otoriter, kaku dan seringkali kurang bijaksana. Ya, ini yang kemudian saya katakan kenapa tipe kepemimpinan militeristik ini sama dengan tipe kepemimpinan otoriter. Yang pertama yaitu sifatnya kaku, sifatnya hanya mampu mengarahkan, hanya mampu untuk mengeluarkan kebijakan daripada satu orang, yang itu pemimpin atau pimpinan yang memimpin suatu organisasi atau suatu negara. Ini kemudian tipe pimpinan yang kaku, teman-teman. Ini kemudian ciri yang pertama yang mendominasi miripnya antara tipe kepemimpinan militeristik dengan tipe kepemimpinan otoriter. Kemudian yang menjadi sifat dan tipe kepemimpinan militeristik yang kedua adalah menghendaki kepatuhan mutlak dari bawahan. Ya, jadi sifat-sifat dari tipe kepemimpinan militeristik ini yang kedua yaitu segala keputusan, segala kebijakan yang dikeluarkan oleh seorang pemimpin yang mempunyai tipe kepemimpinan militeristik ini, segala komando harus secara mutlak diterima oleh mereka yang menjadi bawahan atau mereka yang menjadi anggota dari suatu organisasi atau negara, pemimpin negara tersebut. Kemudian yang ketiga sifatnya adalah sangat menyenangi formalitas, upacara-upacara ritual dan tanda-tanda kebesaran yang berlebihan. Jadi ini merupakan tipe kepemimpinan yang sangat kaku. Segala kegiatan, segala bentuk acara
harus dilaksanakan secara formal. Saya anggap ini merupakan tipe kepemimpinan yang sangat kaku dan tentu saja tipe kepemimpinan yang menurut saya tidak efektif untuk dilaksanakan di dalam suatu kepemimpinan, dilaksanakan di dalam suatu organisasi atau di dalam suatu negara. Kemudian sifat yang keempat yang paling menonjol daripada tipe kepemimpinan militeristik adalah menuntut adanya disiplin yang keras dan kaku dari bawahannya. Ini merupakan sifat yang menonjol, ya. Kemudian yang terakhir yaitu komunikasi hanya berlangsung searah, yaitu komunikasi hanya terdapat pada seorang pemimpin, ya, yang mana komunikasinya berlanjut kepada seorang bawahan dan mutlak untuk harus diikuti daripada bawahan tersebut yang menjadi anggota yang menjadi bawahan dari suatu kepemimpinan yang sifatnya militeristik, teman-teman. Selanjutnya adalah siapa yang kemudian menjadi contoh daripada tipe kepemimpinan militeristik ini. Kita mengambil contoh, salah satu contoh adalah presiden kita di negara kita sendiri, yaitu Presiden Soeharto. Ya, Presiden Soeharto setelah keluar daripada surat pernyataan, ya, pada tahun 1966, maka Orde Lama pun berakhir dan masuk pada era kepemimpinan Presiden Soeharto. Pada awalnya Presiden Soeharto merupakan tipe pemimpin yang mempunyai kemauan yang keras, punya inisiatif yang kuat, inisiatif terhadap apa yang dipimpinnya. Tapi berjalan dengan seiringnya waktu, teman-teman, kepemimpinan presiden kita, almarhum Presiden Soeharto ini kemudian lebih mengedepankan komandonya, lebih mengedepankan kekuasaannya dibandingkan dengan kepentingan rakyat, dibandingkan dengan mengedepankan demokrasi yang sudah seharusnya itu yang menjadi kebijakan yang utama di negara kita tercinta ini. Itu yang kemudian menjadikan presiden kita Soeharto menjadi tipe kepemimpinan yang otoriter ataupun menjadi tipe atau karakteristik sebagai pemimpin yang militeristik, teman-teman. Ya. Kemudian selanjutnya kita akan membahas juga apa yang kemudian menjadi kelemahan dan apa yang kemudian menjadi kelebihan daripada tipe kepemimpinan yang militeristik ini. Kita akan membahas yang pertama, yaitu kelebihan. Kelebihan daripada tipe kepemimpinan yang militeristik ini adalah tegas dan tidak memiliki keraguan dalam bertindak dan mengambil keputusan. Ya, tentu saja, ya, sebagai seorang komando yang satu, yaitu pemimpin yang secara mutlak, secara penuh mengambil keputusan dan kebijakan oleh pemimpin suatu negara atau kepemimpinan, maka dalam tipe kepemimpinan militeristik suatu kelebihannya adalah tentu saja tegas dalam mengambil kebijakan, tegas dalam mengambil keputusan. Kemudian yang kedua adalah bawahan akan memiliki disiplin yang tinggi. Kenapa kemudian bawahan memiliki disiplin yang tinggi? Karena apa yang menjadi putusan dari seorang komando yang mempunyai karakteristik tipe kepemimpinan yang militeristik itu secara mutlak harus diterima oleh bawahan, sehingga itu yang kemudian memaksakan seorang bawahan atau anggota untuk mempunyai sifat disiplin yang tinggi. Kemudian kelebihan yang ketiga adalah bawahan akan merasa aman dan terlindungi. Ya, saya anggap ini tergantung apa yang kemudian saya mengatakan ini tergantung dikarenakan tergantung dari kebijakan dan keputusan apa yang diambil oleh pemimpin yang memimpin dalam suatu organisasi atau kelompok dengan tipe kepemimpinan otoriter atau militeristik ini. Ya, itu merupakan tergantung, teman-teman. Kemudian kita akan juga membahas terkait dengan kelemahan. Kelemahannya adalah yang pertama, suasana cenderung kaku karena lingkungan yang formal. Itu merupakan kelemahan yang pertama. Kemudian kelemahan yang kedua adalah pemimpin sukar dalam menerima kritikan dan saran dari bawahan. Ya, karena sifatnya otoriter, karena sifatnya mau memutuskan sendiri, ya mutlak, ya makanya itu seorang pemimpin yang mempunyai sifat militeristik akan sangat sukar menerima saran dan kritikan daripada bawahan. Kemudian yang ketiga adalah bawahan akan merasa tertekan dan tidak nyaman karena banyak aturan dan sifat keras dari pemimpin. Ya, apalagi seorang pemimpin yang sudah militeristik, otoriter lagi, itu akan sangat tertekan, itu akan sangat menekan terhadap bawahan, terhadap anggota yang dipimpinnya. Ya, akan sukar menjadi anggota yang kreatif,
akan sukar menjadi anggota yang mempunyai wawasan yang luas dan memberikan saran terhadap negara atau organisasi yang dipimpinnya. Saya kira itu teman-teman terkait dengan pembahasan kita terkait dengan tipe kepemimpinan yang pertama, yaitu tipe kepemimpinan militeristik. Kemudian tipe kepemimpinan yang kedua adalah yaitu laissez-faire. Laissez-faire ini merupakan tipe kepemimpinan yang dijalankan dengan memberikan kebebasan penuh pada orang yang dipimpin dalam mengambil keputusan dan melakukan kegiatan menurut kehendak dan kepentingan masing-masing, baik secara perorangan maupun berupa kelompok. Jadi, tipe kepemimpinan laissez-faire ini merupakan, saya anggap merupakan tipe kepemimpinan yang sangat tidak boleh kita lakukan di dalam suatu kepemimpinan organisasi atau negara. Kenapa demikian? Tipe kepemimpinan laissez-faire ini merupakan tipe kepemimpinan yang sepenuhnya berbeda, sangat berlawanan dengan tipe kepemimpinan militeristik dan tipe kepemimpinan otoriter. Kalau tipe kepemimpinan otoriter ini kebijakan, komando, keputusan itu sepenuhnya milik pimpinan, maka akan sangat berbanding terbalik dengan tipe kepemimpinan laissez-faire ini. Tipe kepemimpinan laissez-faire ini yaitu tipe kepemimpinan yang dimana seorang pemimpin memberikan hak penuh, memberikan sepenuhnya terhadap bawahan, kebebasan apa yang mau mereka lakukan. Apa yang mau mereka lakukan. Inilah yang kemudian saya menganggap bahwa di dalam satu kepemimpinan organisasi ataupun negara, jika kemudian tipe kepemimpinannya adalah laissez-faire, akan memberikan kesan yang sangat buruk, di mana akan kacau suatu kepemimpinan, di mana akan kacau suatu organisasi jikalau tipe kepemimpinan laissez-faire ini akan diberlakukan dalam satu kepemimpinan, teman-teman. Akan sangat kacau, akan sangat bentrokan terhadap tipe kepemimpinan yang ada, struktural organisasi yang ada, struktural kepemimpinan yang ada. Dalam tipe ini pemimpin tidak memberikan instruksi dan perintah. Pokoknya apa yang dikehendaki oleh bawahan, apa yang dikehendaki oleh anggota lakukan saja, akan diberikan kebebasan penuh oleh pemimpin. Tak ada kontrol dan koreksi. Pokoknya kebebasan penuh milik anggota, dan tentu saja kepemimpinan ini sangatlah mudah terjadi kekacauan dan bentrokan. Pemimpin tak menjalankan perannya dengan baik. Apalagi ada pemimpin yang apalagi ada bawahan yang integritasnya sangat minim, jiwa integritas dan kepemimpinannya adalah sistem oligarki, sistem anarkis dan sebagainya, itu akan sangat memberikan kesan buruk terhadap kepemimpinan suatu organisasi atau negara. Makanya ini saya anggap merupakan tipe kepemimpinan yang tidak layak untuk diberlakukan dalam satu kepemimpinan. Kemudian apa yang menjadi kelemahan dan kelebihan dalam tipe kepemimpinan laissez-faire ini? Yang pertama adalah kelebihan. Selain walaupun mungkin kita menganggap bahwa tipe kepemimpinan ini sangat tidak baik untuk dalam satu kepemimpinan, tetapi selalu ada kelebihan, tetap saja ada kelebihan. Kelebihan yang pertama adalah keputusan ada di tangan bawahan sehingga bawahan bisa bersikap mandiri dan memiliki inisiatif. Ini merupakan kelebihan yang pertama. Kemudian yang kedua adalah pemimpin tidak memiliki dominasi besar, sehingga akan melahirkan anggota dan bawahan yang penuh dengan tekanan, tidak ada kreativitas. Ini merupakan salah satu kelebihan. Kemudian yang ketiga adalah bawahan tidak akan merasa tertekan dalam menjalankan tugas. Kemudian selanjutnya adalah apa yang menjadi kelemahan daripada tipe kepemimpinan laissez-faire ini. Jadi yang menjadi kelemahannya adalah pemimpin membiarkan bawahan untuk bertindak sesuka hati karena tidak ada kontrol. Karena tidak ada kontrol inilah yang kemudian akan membuat bawahan atau anggota akan bertindak semaunya. Apapun yang mau mereka lakukan itu tidak ada masalah karena mereka punya hak akan hal itu. Kemudian yang kedua adalah mudah terjadi kekacauan dan bentrokan. Kemudian yang ketiga adalah tujuan organisasi akan sulit tercapai apabila bawahan tidak memiliki inisiatif yang tepat dan dedikasi yang tinggi. Tentu saja. Ini yang merupakan tipe pemimpinan yang sangat kacau menurut saya, teman-teman. Tergantung dari teman-teman bagaimana pendapatnya. Sedangkan kalau misalkan saya pribadi, ini merupakan tipe kepemimpinan yang tidak seharusnya ada dalam satu kepemimpinan organisasi atau negara. Saya kira itu, teman-teman, materi kita pada hari ini terkait dengan tipe kepemimpinan militeristik dan tipe kepemimpinan laissez-faire. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat, memberikan memberikan sedikit pemahaman terhadap teman-teman.
Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Saya juga termasuk orang yang dalam keadaan belajar pada hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan memberikan banyak manfaat kepada teman-teman. Saya kira dengan ucapan nun wal qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.